rekan-rekan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Plus Official. Sudah beberapa lama saya tidak upload video di YouTube. Oke, kali ini saya akan bahas lagi perihal FPV ya, part-part FPV, yaitu remote. Di depan ini sudah ada dua remote, yaitu dari jumper ya mereknya. Jumper yang satu adalah jumper T Pro, kemudian yang satunya lagi adalah jumper T20S. Oke, kali ini saya akan membandingkan kedua remote ini agar buat kalian bisa buat acuan kira-kira remote mana yang cocok di kantong, kemudian buat pemula juga mungkin bisa berguna ya. Oke, untuk jumper T Pro ini adalah sudah keluaran lama produknya itu, kemungkinan kalau nggak salah antara sekitar ya 1,5 tahun sampai 2 tahunan ya. Kemudian muncul lagi jumper T20S yang sebelumnya adalah T20, kemudian di discontinue lalu di-upgrade menjadi T20S. Ini sekitaran mungkin masih produk baru antara sekitar 5 bulan ya. Oke, dalam paket pembelian perbedaan dari dua remote ini adalah ketika kalian beli jumper T Pro, kalian akan dapat hard case ya. Kemudian kalian juga dapat ini juga pelindung pada gimbal sticknya, nah, seperti ini dapat ini. Kemudian kalau kalian beli jumper T20S, kalian tidak dapat apa-apa, hanya dapat ini gantungan leherin aja untuk free-nya, sama ada spring. Ini saya kelupaan bawa ketika mau review ini di kotaknya. Jadi ini untuk jumper T20S kalian juga tidak dapat ini. Untuk pengaman gimbal kalian harus beli terpisah. Ini saya beli di Surabaya, 3D printing. Kemudian kalian juga tidak dapat hardcase seperti jumper T Pro ya. Untuk harganya sekitaran terpaut antara 500 ribuan lah kalau di Shopee saya lihatnya. Untuk yang tipe jumper T Pro ini adalah dia JP 4-in-1, dia bukan internal ELRS. Jadi kalau kalian beli jumper T Pro JP 4-in-1 itu berarti OpenTX atau multi protokol ya. Ini kalian bisa gunakan untuk receiver kayak FlashSky, FrSky, kemudian Bayang dan lain-lain, kecuali TPS dan ELRS. Kalau kalian beli JP 4-in-1, kalian wajib kalau pakai receiver ELRS atau TPS, kalian wajib beli modul eksternalnya. Ini colokan untuk modul eksternalnya. Kemudian untuk yang jumper T20S ini saya pilihnya adalah internal ELRS 2,4 GHz. Ini internal ELRS nya adalah jumper Ion ya. Kemudian di sini juga dilengkapi tempat dudukan untuk receiver eksternal. Nah, sebentar, ini agak susah ini. Nah, ini saya punya modul eksternal Happy Model Slim Pro. Memang saya sebenarnya adalah saya pasang di jumper T Pro, kemudian saya lepas karena rencananya ini akan saya jual supaya lebih apa ya biar nggak bosen ya ganti remote, kan ini sudah agak lama ya. Kemudian bisa dipasang modul eksternal juga, dan di sini ada powernya juga untuk tambahan kalau modul eksternal butuh power ya. Jadi
Ini ada tempat dudukan baut 3 PC sama seperti kayak di jumper T Pro. Jadi ini bisa internal ERRS maupun eksternal ELRS. Untuk harganya tadi sempat saya singgung adalah sekitar ini 1,5 jutaan. Itu belum itu ya, modul eksternal. Kemudian kalau ini antara sekitar 2 jutaan, lebih sedikit ya. Kalau di Shopee bisa dapat potongan juga ya. Ini kemarin saya beli di Shopee ada potongan sekitar 100 ribuan ya. Oke, bagaimana feel-nya? Dari kedua remote ini belum full size ya, tapi untuk pemula ini sangat bagus sekali ya, karena saya dulu juga pemula, kemudian sudah saya coba lama, cuman untuk switch-nya ini yang agak kurang enak ya. Jadi ketika kita saat terbang kemudian arming, disarm, kemudian terus kalau ada GPS rescue itu paling enak itu yang seperti kayak gini. Jadi handle-nya itu enak seperti ini. Jadi tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini ketika disarm tinggal geser ini aja. Kemudian kalau GPS rescue tinggal sebelah kanan. Nah, GPS rescue seperti ini ya. Kalau yang model seperti ini memang ini sudah saya modifikasi, saya pasang untuk switch GPS rescue, cuman ketika tangan seperti ini juga rada kikuk lah kalau nggak salah ya, bahasanya itu. Jadi kadang ketika kita terbang itu bahasa Jawanya itu geraya-geraya gitu. Memang enak itu seperti ini. Tapi secara ergonomik ini dipegang itu enak karena dia simple, kecil. Ini remote-nya ini mencontek remote dari DJI, remote 2 ya, remote yang model 2 DJI ya, DJI remote 2 kalau nggak salah ya. Karena saya juga nggak punya, jadi nggak ingat namanya ya. Jadi ini menyontek full penuh, cuman menunya lebih banyak ini daripada di remote yang DJI ya. Oke, kita coba nyalakan. Kita pasang baterai dulu. Oh ya, ini untuk baterai. Kalau untuk yang jumper T Pro itu baterainya adalah 18650. Sedangkan untuk jumper T20 itu baterainya besar. Karena mungkin ada tambahan untuk power eksternal, jadi butuh power besar supaya nggak gampang drop ya. Nah, ini besar sekali ini baterainya. Ini baterai 21 berapa ya, 21 sebentar, saya lupa satu, mana tulisannya ini ya, ini 21700 ya, 4800 mAh. Ini kalau ngecas itu bisa sampai 8 jam itu. Jadi kalau saya mau main itu sebelum tidur saya cas di colokan USB sini sampai pagi baru mati, berarti itu sudah penuh ya. Sedangkan untuk yang jumper T Pro ini antara sekitar ngecasnya itu 5 jam itu sudah penuh ya, karena baterainya lebih kecil ya. Oke, coba kita nyalakan kedua remote ini. Nah, itu OpenTX itu berarti multi protokol. Ya, multi protokol, sedangkan ini internal ELRS, bukan multi protokol. Tapi nah ini simbolnya @GTX ya, itu OpenTX, ini @GTX. Tapi kalau kalian pengen jadi multi protokol, ini sudah ada yang jual modulnya CP 4-in-1, tinggal ditancapin di sini sudah jadi multi protokol ya, seperti itu. Untuk beratnya itu ini sangat berat ini
di tangan terasa ya. Ini sangat ringan sekali ya. Jadi buat kalian yang tidak suka remote yang berat ya, ini sangat rekomendasi ya. Simple ya, cuman itu saja yang tadi ada switchnya itu yang kurang ergonomi ya. Jadi kalau ini diganti switch yang seperti kayak jumper 30S ini lebih enak ya. Bentar, saya tutup ini, tadi terlepas ini. Saya tutup lagi biar nggak terlepas. Kemudian untuk feel terbangnya, untuk jumper T20S ini super sensitif ya. Jadi dia perbedaannya itu terletak pada gimbalnya ya, mungkin itu yang bikin mahal ya. Jadi ini adalah RDC 90 gimbalnya, kemudian ini adalah hal sensor gimbal. Ini belum full size, jadi nggak bisa di otak-atik sesuai kebutuhan kita. Hanya saja ketika pengen stick throttle-nya nih nggak terlalu ringan, itu kalian bisa lepas cover belakang, kemudian ada skru di situ, kalian kasih kencangin. Kapan-kapan saya kasih tutorial bagaimana caranya untuk adjust stick ini ya, sama seperti ini juga. Jadi kalau kalian pengen nggak terlalu ringan ketika kita terbang, itu kan kadang jempol rada gemeter, itu nggak terlalu sensitif terhadap drumnya ya. Jadi ini agak terasa kayak berat-berat dikit gitu lah, nggak terlalu ringan ya. Itu sama, yaitu ngelepas baut ini semua. Nanti kapanpun saya bikin tutorialnya. Jadi covernya itu dilepas dulu, kemudian di situ ada baut adjuster di sini, kemudian kasih kencang sedikit. Kemudian ini kelebihannya adalah ini bisa travelnya itu pengen nggak terlalu panjang atau pendek, itu bisa diadjust. Ini bautnya ini dilepas, kemudian di sini ada semacam kayak skru adjuster ya. Kemudian untuk travel yang kiri ini juga sama, ini bisa dilepas bautnya, bisa dilepas, kemudian bisa digeser-geser, jadi travelnya ini nggak terlalu full ya. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan kita ya. Makanya itu yang mungkin rada mahalnya itu di gimbalnya. Secara fungsi sih hampir sama saja remote untuk drone FPV, cuman yang biasanya yang paling mahal itu adalah terletak pada gimbalnya itu ya. Jadi sama-sama saya setting untuk throttle maupun untuk yang stick sebelah kanan ini. Ketika untuk feel terbang itu ini sangat super sensitif ya. Jadi saya gerakkan sedikit aja itu sudah efek terhadap drone-nya. Sedangkan untuk yang hal sensor gimbal ini gimana ya, kayak ada sepersekian detik itu kayak kurang responsif ya. Ya ada harga ada rupa lah, sesuai orang kita kalau ngomong seperti itu ya. Terus apalagi ya, untuk menu-menunya, untuk setting-settingnya di sini sama saja, nggak ada perbedaannya, jadi hampir sama semua. Di sini ada mix untuk setting-setting di channelnya. Kemudian kalau kalian pengen agar remote-nya bisa bersuara juga tinggal pilih di special function, kemudian diatur sedemikian rupa, kemudian dikasih suara, itu bisa muncul suaranya ya. Engine on, engine off, engine on, engine off, buffer active, flip, angle mode, acro mode, air mode, acro mode, rescue mode active, rescue mode off. Sama jumper T Pro ini juga sama. Ini saya kasih contoh satu aja. Nah ini, kemudian kalian pilih di special
function, tinggal diklik mau yang mana, nah itu kemudian tinggal geser ini, pilih yang sound, nah, play sound, play track, pilih play track, kemudian tinggal pilih suaranya apa, contoh aja ini disarm. Nah, seperti itu. Jadi hampir persis untuk pengaturan-pengaturan yang setting di remote display-nya itu. Jadi sekarang conclusion-nya atau kesimpulannya buat kalian yang pemula, nggak usah beli yang terlalu mahal-mahal. Jadi kalian bisa beli jumper T-Pro ini sudah sangat bagus. Sebisa mungkin juga daripada nambah-nambah biaya untuk modul eksternal, itu kalian bisa pilih yang jumper T-Pro internal ELRS. Cuman kelebihan dari modul eksternal itu ketika ada masalah pada ELRS-nya, nggak sampai merusak di remote-nya, jadi bisa diganti modul eksternal saja. Kemudian modul eksternal itu rata-rata dia pakai fan, sedangkan ini pakai cooling semacam kayak aluminium gitu ya. Makanya untuk kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Tapi saya suka yang modul eksternal karena ada fan-nya ya. Jadi untuk yang second jumper T-Pro ini sekarang sekitaran untuk yang JP4 in 1 itu sudah ada yang di bawah 1 juta ya, 950.000. Kemudian untuk yang modul eksternal Slim Pro itu antara sekitar 500.000, itu second itu sudah bagus itu ya. Kalau yang internal ELRS itu antara sekitar 1,1 jutaan ya. Oke, demikian perbandingan kedua remote ini. Semoga bisa membantu kalian buat yang pemula mau terjun ke FPV. Oh ya, ini juga sudah lengkap, maksudnya untuk belajar di game FPV itu ya, di laptop atau di HP. Simulator ya, ini juga sama, jadi sudah dilengkapi semua, tinggal colok USB saja, kemudian pilih di menunya stick remote gitu aja. Oke, sementara itu video kali ini, nantikan video selanjutnya saya mau kasih tutorial bagaimana cara settingnya lebih dalam lagi agar terbangnya lebih ciamik ya. Oke, barangkali ada salah kata atau review yang tidak benar, kalian bisa komen, kalian bisa benarkan di komentar, kemudian saya akan mereview kembali ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.